Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisa Bininta Paat dengan NIM E011251051. Saya dari kelas G, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan atau menjelaskan tentang materi mata kuliah antropologi dengan tema unsur-unsur kebudayaan. Nah, unsur kebudayaan menurut Kojaraningrat terdapat 7 unsur kebudayaan. Yang pertama itu ada bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. Nah, setiap unsur kebudayaan tersebut memiliki peran dalam membentuk budaya di setiap masyarakat. Ketujuh unsur budaya ini juga merupakan komponen fundamental yang dapat membentuk atau mempertahankan keberlangsungan sebuah budaya atau negara. Nah, melangkah pada unsur yang pertama yaitu unsur bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang mencerminkan bagaimana cara seseorang berpikir, cara seseorang menilai, atau tradisi dalam suatu kelompok budaya. Nah, bahasa ini berfungsi juga sebagai identitas budaya dan dapat memungkinkan untuk seseorang mentransfer pemikiran atau nilai-nilai budaya antar generasinya. Nah, bahasa di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah bahasa ibu atau bahasa daerah yang merupakan bahasa yang pertama kali dipelajari seseorang sejak mereka lahir, yang biasanya juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti saya lahir di Makassar, jadi bahasa yang saya gunakan sehari-hari dan yang orang tua saya pelajari itu ya bahasa Makassar. Yang kedua juga bisa bahasa Jawa atau bahasa Manado. Hal ini tergantung dengan tempat seseorang lahir gitu. Jadi bahasa ibu ini sangat berperan penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua yaitu bahasa nasional. Ya, bahasa nasional ini merupakan bahasa yang menjadi simbol identitas nasional untuk menyatukan berbagai etnis. Itu misalnya kan di Indonesia ini kita berbeda-beda suku, budaya, etnis. Tentu hal itu juga pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jadi untuk berkomunikasi itu dengan seseorang yang berbeda etnis atau berbeda bahasa daerahnya, kita bisa menggunakan bahasa nasional untuk kita saling berkomunikasi, bertukar pikiran supaya kita saling mengerti begitu. Jadi kalau di Indonesia kan itu contohnya bahasa Indonesia, bahasa Hindi untuk orang India dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada bahasa ritual atau keagamaan. Bahasa ini biasanya digunakan dalam konsep spiritual atau biasanya orang-orang yakini itu bahasa yang sakral gitu. Contohnya itu seperti Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab, orang Katolik itu yang menggunakan bahasa Latin untuk kitabnya dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu bahasa isyarat atau bahasa tubuh, gestur. Bahasa ini digunakan untuk membantu komunitas tuli agar mereka juga bisa saling berkomunikasi. Nah, unsur yang kedua yaitu sistem teknologi. Sistem teknologi ini merujuk pada alat, teknik, dan pengetahuan yang digunakan manusia untuk mengendalikan lingkungan serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana cara manusia bertahan hidup, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan. Di sini sistem teknologi terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu revolusi pertanian, yang kedua teknologi transformasi, yang ketiga teknologi informasi dan komunikasi, yang keempat teknologi medis, yang kelima teknologi energi, yang keenam teknologi bangunan dan konstruksi, dan yang ketujuh yaitu teknologi manufaktur. Nah, melangkah ke bagian unsur yang ketiga. Unsur ketiga ini yaitu sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini merupakan suatu kerangka
yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Sistem ini juga mencerminkan bagaimana nilai-nilai dan prioritas masyarakat terkait kekayaan dan sumber daya. Selain itu juga, sistem ekonomi menunjukkan bagaimana suatu budaya memandang nilai barang dan jasa, serta bagaimana cara mereka mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, sistem ekonomi ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalisme. Yang kedua, sistem ekonomi terencana, sosialisme atau komunisme. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi tradisional. Yang keempat itu sistem ekonomi Islam. Yang kelima itu sistem ekonomi feodal, dan yang keenam yaitu sistem ekonomi subsistem. Melangkah pada bagian yang keempat, unsur kebudayaan, yaitu ada organisasi sosial. Organisasi sosial ini berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat. Nah, keberadaan organisasi sosial ini sangat penting untuk menjaga keteraturan, hierarki, dan kerjasama dalam komunitas atau masyarakat. Nah, dalam sistem organisasi sosial ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada sistem kekerabatan atau jaringan hubungan sosial antara keluarga. Yang kedua yaitu sistem kasta. Yang ketiga itu sistem kelas sosial. Dan yang keempat yaitu sistem patriarki dan matriarki. Nah, melangkah pada bagian yang kelima, unsur kebudayaan ini. Di sini ada sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan ini dalam kebudayaan yaitu bagaimana cara pewarisan dan penerapan pengetahuan nilai dan aturan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk norma sosial, hukum adat, pranata sosial, dan etika religius. Nah, melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui atau memahami perilaku yang sesuai dengan harapan sosial, seperti menghormati tradisi dan memelihara identitas budaya mereka. Nah, pada unsur kali ini terbagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama itu norma sosial, yang kedua hukum adat, yang ketiga pranata sosial, dan yang keempat yaitu agama dan etika. Unsur yang keenam yaitu sistem religi. Sistem religi ini adalah suatu unsur kebudayaan universal yang mencakup segala aspek yang berkaitan dengan keyakinan maupun kepercayaan terhadap kekuatan supranatural, tata cara beribadah, serta nilai-nilai moral yang dianut oleh suatu komunitas. Nah, kepercayaan ini dapat membentuk pandangan dunia dan memberikan makna bagi kehidupan individu serta kelompoknya. Adapun ritual dan praktik keagamaan ini menjadi ekspresi dari kepercayaan tersebut yang dapat berupa upacara, doa, atau tindakan tertentu yang dilakukannya secara kolektif. Selain itu, religi juga menjadi peran penting dalam membentuk identitas budaya suatu masyarakat dan menjadi landasan bagi sistem moralitas yang mengatur perilaku anggota-anggotanya. Di sini sistem religi terbagi menjadi 4 kepercayaan. Yang pertama yaitu animisme atau kepercayaan kepada roh atau kekuatan spiritual. Yang kedua ada totemisme, yaitu kepercayaan pada hubungan spiritual dengan objek alam tertentu ya, seperti hewan atau tumbuhan. Yang ketiga yaitu agama monoteistik atau kepercayaan pada satu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang keempat yaitu politeisme, yaitu kepercayaan pada banyak dewa. Adapun unsur yang terakhir yaitu unsur ketujuh atau unsur kesenian. Kesenian adalah ekspresi estetika suatu masyarakat yang mencakup berbagai bentuk seni seperti seni rupa, seni musik, seni tari, dan sastra. Bentuk-bentuk ini dapat mencerminkan nilai dan identitas budaya masyarakatnya. Seperti yang sudah saya sebutkan, kesenian ini terbagi menjadi 4. Ada seni tari, seni rupa, seni musik, dan seni sastra. Seperti itu.
Lalu menurut Kojaraningrat juga ia menyebutkan bahwa ada 3 wujud kebudayaan menurutnya. Yang pertama yaitu gagasan atau ide atau sistem budaya. Nah, wujud kebudayaan ini bersifat abstrak dan tidak dapat diraba atau difoto. Hal ini berada dalam alam pikiran individu penganut kebudayaan tersebut yang meliputi nilai-nilai norma, peraturan, serta kepercayaan mereka sendiri. Yang kedua yaitu aktivitas atau tindakan sistem sosial. Nah, wujud ini merupakan pola-pola tingkah laku manusia yang saling berinteraksi dan bergaul berdasarkan adat atau kelakuan tertentu dalam suatu masyarakat. Nah, wujud ini biasanya bersifat konkret dan dapat didokumentasikan, berbeda halnya dengan unsur yang pertama tadi. Lalu yang ketiga yaitu artefak atau hasil karya atau kebudayaan fisik. Nah, wujud kebudayaan ini adalah yang paling konkret. Hal ini berupa benda-benda fisik hasil ciptaan, karya atau aktivitas manusia. Contohnya seperti bangunan, alat rumah tangga, dan karya seni manusia. Jadi kesimpulannya, menurut Kojaraningrat, kebudayaan ini memiliki 7 unsur kebudayaan universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian, yang masing-masing unsur-unsur ini memiliki fungsi untuk membentuk identitas, keteraturan, serta keberlangsungan hidup masyarakatnya. Selain itu, kebudayaan ini juga menurutnya diwujudkan dalam 3 bentuk, yaitu gagasan atau ide, yang kedua aktivitas sosial, dan yang ketiga yaitu artefak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.